boleh. Dari kampus mana ya? Oh, Universitas Pamulang. Oh, yang Unpam ya. Baik. Ya, jadi di sini kan wawancara seorang penulis. Oh, sedang ada riset tugas nih di kampus. Iya, Oke, Pak. lanjut. Waktunya pasti bahas. Boleh. Aku lagi nggak ada kerjaan sih sebenarnya, lagi santai aja. Ya, jadi di sini Pak ada pertanyaan saya Pak. Itu kan ya Pak, apa tentang terbesar pada seorang jurnalis? Oh, tantangan. Oh, jadi risetnya mengenai tantangan terbesar dalam hal penulisan jurnalis. Baik, yang menjadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu sih sebenarnya dalam hal untuk kecepatan ya seorang jurnalis. Kebetulan kan saya sekarang kerjanya di bagian penginputan data jurnalis, namun bukan saya yang menyebarkan, saya cuma hanya meliput berita, mengumpulkan berita-berita, baru saya kirimkan ke teman untuk dikelola kembali, sehingga setelah dikelola akan disampaikan di media sosial atau di media cetak-cetak lainnya. Nah, tantangan terbesar itu yang pernah saya alami di lapangan, yang pertama itu dalam menanggapi ataupun dalam hal untuk mengumpulkan berita di lapangan itu terkadang kita lambat. Nah, akibatnya adalah kita ketinggalan satu langkah dari yang lain. Karena kan yang namanya juga kita mengumpulkan suatu berita itu bukan cuma kita yang meliput berita tersebut. Misalnya kayak kemarin kejadian-kejadian yang di media sosial yang mengenai Vina ya, kasus Vina. Nah, itu kalau kita tidak terlalu cepat, kita tidak cepat dalam mengumpulkan beritanya, orang lain pasti ada yang meliput. Karena bukan cuma kita yang media-media berita peliputan beritanya, ada juga orang-orang lain. Jadi persaingan itu di lapangan banyak dan luar biasa, gede banget. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu tantangannya adalah kecepatan kita dalam hal untuk meliput berita tersebut. Nah, terus selanjutnya kemampuan kita bagaimana untuk menulis dari berita-berita yang sudah kita liput. Nah, jadi ini juga terkadang kita kalau tidak menguasai bagaimana cara melakukan penulisan di media-media sosial, pasti akan berefek kepada masyarakat luar. Karena kenapa? Pastinya ketika kita menyampaikan berita-berita tanpa akurat tulisannya, orang yang akan melihat, orang yang akan membaca, orang yang akan mendengar tidak akan tertarik dengan berita kita, sehingga berita kita akan tidak ada yang melihat. Nah, itu yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Terus kadang juga kembali ke riset sih sebenarnya ya, dalam pengumpulan berita-berita tersebut terkadang kita hanya telat 5 menit saja, telat 1 menit saja, orang lain pasti akan mengisi waktu tersebut. Nah, terus skill kita lagi, ditambah lagi skill kita dalam hal untuk di media sosial. Karena kan terkadang sekarang kalau kita lihat ya namanya sudah zaman sudah berkembang ya, terus sudah juga media sosial juga sudah berkembang ya kan ya. Jadi kalau kita juga tidak mengikuti perkembangan ilmu teknologi, pasti kita juga tidak akan mendapatkan berita-berita terupdate yang terbaru. Karena kan sekarang berita-berita itu lebih cepat tersebar melalui gadget ya. Kalau dulu kan di media cetak seperti surat, koran, itu agak lama ya. Tapi kalau seandainya kalau di media sosial kayak sampaikan saja, kalau ada hal-hal yang viral sampaikan di media sosial kayak di Facebook, di Instagram, di mana gitu kan, di Instagram kan, semua pasti bakalan orang yang akan mencari berita tersebut kalau seandainya sudah kita upload. Bagaimana kita bisa mengupload sementara kita tidak mengetahui ilmu teknologi kan itu, nah jadi masalahnya. Tapi dengan kita menguasai teknologi ya saya rasa lebih mudah untuk kita menyampaikan berita. Tapi itulah salah satu tantangannya, kalau kita tidak menguasai maka kita tidak bisa menyampaikan berita-berita di media sosial. Nah, selanjutnya itu kadang juga di dalam berita-berita kita meliput nih sebuah berita, atau kita lagi sedang mengetahui nih ada berita, ada kejadian di lapangan, ya kan? Kita kadang kelemahannya atau tantangan terbesar itu dalam hal untuk mengambil gambar, mengambil berita.
mengekspos sesuatu hal ataupun kita mewawancarai pelaku-pelaku atau korban-korbannya, kita kadang tidak mendapatkan waktu karena kenapa? Ketika terjadi sesuatu hal-hal yang merupakan adalah suatu hal berita terbaru, pasti masa begitu banyak di sana. Akhirnya kita tidak mampu untuk menguasai, tidak mampu untuk mengisi waktu tersebut untuk kita dapatkan liputan berita-berita tersebut karena banyaknya massa yang berkerumunan. Akhirnya kita tidak dapat melakukan wawancara secara lebih mendalam kepada pelaku ataupun korban. Nah, terus terkadang juga yang sering terjadi adalah kurangnya akses internet. Nah, akibat dari kurang akses internet ini terkadang kita mau menyampaikan berita nih, totalnya jaringan nggak bagus. Nah, ataupun kadang kuota habis, kan gitu ya. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan yang sulit untuk dipecahkan di setiap seorang jurnalis. Oke, mungkin itu saja yang menjadi jawaban yang pertama. Kalau ada yang kedua, silakan. Yang kedua, Pak. Oke. Apa saja yang dialami seorang jurnalis? Nah, kalau kesalahannya seorang jurnalis ini kalau dibilang tidak ada, pasti ada. Karena kenapa? Namanya juga penulis ya, penulis. Nah, ya. Jadi yang pertama itu terkadang kalau di saya ya sebagai jurnalis, yang pertama itu kadang saya tidak konsisten dalam hal untuk membuat suatu berita-berita. Karena kenapa? Terkadang berita tersebut membuat saya khawatir, ini sukses nggak nanti beritanya. Takutnya tidak sukses, saya udah buang-buang duit gitu loh maksudnya. Nah, terus terkadang juga di dalam penulisannya kalimatnya terlalu panjang dan merumitkan setiap orang yang membaca, merumitkan. Nah, terus terkadang juga di dalam penulisannya kalimatnya terlalu panjang dan merumitkan setiap orang yang membaca, merumitkan setiap orang yang melihat berita saya. Terkadang di situ itu menjadi kesalahan-kesalahan sih sebenarnya. Terus kata-katanya juga kurang tepat. Yang harusnya misalnya begini nih, terjadinya kayak kemarin di Jakarta tuh, banjir di Jakarta tuh. Nah, pemilihan kata-katanya seperti apa, memberikan judul. Nah, itu yang disebut dengan pemilihan kalimat demi kalimat. Jadi kita pahami itu. Apalagi kamu sastra Indonesia nih, jadi kamu harus diajarin itu benar-benar, kamu juga harus pahami benar-benar bagaimana penulisan penempatan kalimat per kalimat agar kalimat yang kita sampaikan itu benar-benar membuat orang tertarik untuk melihat, bahkan sampai untuk ditonton video-video kalau seandainya ada yang mau kita upload di media sosial. Terus kadang juga kalimat-kalimat kita yang membuat tidak orang tertarik itu tidak logika. Sebenarnya ceritanya di dalam yang kita sampaikan itu adalah kebanjiran, misalnya kebanjiran. Totalnya yang kita buat judul adalah kebakaran, kan nggak nyambung ya. Nah, itu nggak logika kan ya. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadi kesalahan-kesalahan kita di dalam penulisan jurnalis. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Apa skill yang dilakukan menjadi seorang jurnalis? Nah, ini menarik nih. Kalau soal skill ya, gimana ya dibilangnya? Yang dimulai awalnya itu adalah kemampuan kita berbicara. Kalau bahasa Inggrisnya public speaking. Public speaking ini bukan bahasa Inggrisnya ya, tapi kalau kita orang Indonesia kadang ada yang kurang paham public speaking apa sih public speaking. Ini speaking. Public speaking itu kemampuan kita untuk berbicara di hadapan umum. Nah, di mana kita biasanya melihat public speaking ini? Adalah ketika kita meliput suatu berita, kita akan mewawancara kepada pelaku, korban, saksi, begitu. Misalnya nih terjadi nih kebakaran di pom bensin, misalnya terjadi kebakaran di pom bensin. Pasti kita untuk meliput suatu berita tidak hanya sekedar foto-foto doang kan. Pasti kita juga akan wawancara, tanya setiap orang, siapapun tugas SPBU pada saat itu ya. Jadi ketika kita bertanya itu yang disebut dengan public speaking. Kemampuan kita untuk wawancara, kemampuan kita untuk berbicara, kemampuan kita untuk meliput suatu berita yang benar-benar valid
dan aktual ya. Artinya jangan hanya sekedar kita menyampaikan berita. Nah, jadi selanjutnya tuh skill-skill kita itu bagaimana kemampuan kita untuk mencari berita-berita tersebut. Nah, kalau misalnya begini, kita seorang jurnalis, tapi kerjaan kita tidur-tidur di rumah, duduk-duduk di rumah, nongkrong-nongkrong di warung kopi. Emang iya kita dapat berita? Kan enggak ya. Jadi tentunya kita harus turun ke lapangan dong, lihat-lihat berita samping-samping rumah, ada nggak hal-hal yang dirasa oh ini harus publikkan, ini harus diketahui oleh umum, ini misalnya perbaikan jalan, misalnya jalan-jalan perkampungan atau jalan-jalan provinsi ada yang rusak nih, misalnya nih ada yang rusak. Nah, jadi ketika ada jalan-jalan yang rusak itu kita harus meliput di dalam berita agar kenapa? Kayak kemarin yang kejadian di mana itu kalau nggak salah di Lampung ya atau di mana saya belum tahu, tapi ada sampai presiden turun lapangan untuk melihat oh ternyata benar nih ya kan, jalan raya provinsi saja rusak tidak pernah diperbaiki bertahun-tahun. Akhirnya setelah viral dan itu datanya valid benar, akhirnya baru diperbaiki. Nah, kemampuan kita itu untuk mencari, terus kemampuan kita untuk memperoleh beritanya seperti apa, terus memiliki juga pengolahan data yang benar, jangan asal-asalan. Baru terkadang juga kita harus menguasai tadi alat-alat teknologi biar semakin berkembang zaman ini ya semakin berkembang juga ilmu teknologinya. Jadi kita harus menguasai teknologinya. Kalau kita tidak menguasai teknologi menjadi apa? Ya, mungkin kita hanya menyampaikan berita melalui koran-koran saja, media-media cetak saja ya. Seperti itu sih kalau saya yang sudah saya jalankan beberapa tahun ini, mungkin bermanfaat bagi adik-adik yang sedang kuliah. Mungkin ada lagi. Baik, untuk kesimpulan sih sebenarnya gimana ya, tadi udah saya sampaikan satu, tapi kalau untuk kesimpulannya mungkin ini saja. Kadang memang di setiap pekerjaan itu bagi namanya jurnalis ya pasti ada aja namanya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan kita itu bagaimana kita melatih kita untuk lebih cepat memperoleh berita, melatih kita untuk mencari memperoleh berita, terus bagaimana melatih kita untuk public speakingnya bagaimana. Jadi kita jangan takut, apalagi adik-adik ini kan jurusannya sastra Indonesia nih. Sastra Indonesia itu banyak loh keahlian di bidangnya. Jadi kalian bisa juga jadi salah satu jurnalis karena kan sastra Indonesia itu mampu untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi itu sangat dibutuhkan di dalam jurnalis ini sebenarnya. Nah, jadi kalau yang lebih detailnya sih sebenarnya kemampuan kita dalam hal untuk memperoleh data dan kalau boleh kita minimalisir yang namanya kesalahan-kesalahan, karena bukan berarti namanya juga kita manusia adalah tempat kesalahan. Kita itu kalau seandainya ada kesalahan, bagaimana supaya kita meminimalisir yang namanya kesalahan dalam hal, apalagi di dalam jurnalis. Mungkin itu saja. Kalau ada yang bertanyakan lagi, silakan. Cukup ya. Baik. Jawabannya bisa menjadi betul menjadi bagi semua orang. Amin.